Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kinematika dari dosen pengajar Bapak Dr. Iketut Adi Atmiko STMT. Dengan anggota kelompok itu Eren Prasetya dengan NIM 21055311034. Kemudian saya sendiri Ikada Alit Grahayudi NIM 21055311049. Di sini kami akan membahas soal tentang kecepatan sudut dan percepatan sudut. Nah, berikut adalah gambar dari soal yang akan kami bahas. Dari gambar dapat kita ketahui di mana omega 2 itu 40 rad per second, kemudian jarak dari titik O2 ke titik A itu 1,5 cm, kemudian jarak dari titik O4 ke titik B di sini itu 7,5 cm. Kemudian dari titik O2 ke titik O4 itu 5,5 cm. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Di sini menggunakan metode tabulasi, itu di mana P12, P23, P34, kemudian titik P13, titik P24, dan titik P14. Nah, di mana kutub kecepatan utama itu P12, kemudian P14 itu di titik ini, kemudian P23 di titik ini. Nah, digambarkan P34 dua garis sejajar seperti ini. Kemudian kami menggunakan teori Kennedy, di mana segitiga 123 berarti P12, P13, P23 itu segaris. Nah, gambarnya itu seperti itu. Sini. Selanjutnya untuk segitiga 134 itu dapat kita ketahui P14 dan P23 dan P34 itu segaris. Berikut gambarnya. Jadi garisnya itu di sini. Nah, karena sudah ditemukan perpotongan, itu dapat kita buat di sini titik P13. Selanjutnya itu dari segitiga 124 dapat kita ketahui P12, P14 itu dan P14 itu segaris. Gambarnya seperti itu. Selanjutnya untuk segitiga 234 dapat kita ketahui itu P23, P24 dan P34 itu segaris. Nah, gambarnya. Selanjutnya dapat kita ketahui titik P24 itu di sini. Selanjutnya dari titik transfer gerakan antara link 2 ke link 4 itu adalah P24. Nah, di mana V24 itu sebagai link 2. Nah, di mana V24 itu sama dengan omega 2 dikali P12 dikurang P24. Nah, kita temukan persamaan 1 di sini. Nah, selanjutnya V24 sebagai link 4 itu di mana V24 itu sama dengan omega 4 dikali P14 dikurang P24. Nah, itu persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, kita dapat mencari omega 4. Di mana omega 4 itu sama dengan omega 2 dikali P12 dikurang P24 dibagi P14 dikurang P24. Sudah diketahui tadi omega 2 itu 40 rad per second. Dan dikali P12 dikurang P24 itu 5,5 cm. Kemudian P14 dikurang P24 itu 4,8 cm. Kemudian omega 4 dapat kita ketahui itu 45,8 rad per second. Nah, selanjutnya untuk arah omega 4
itu sama dengan arah omega 2. Arah omega 2 itu CCW atau counterclockwise, berlawanan arah dengan arah jarum jam, di mana dapat kita ketahui P24 terletak di dalam P12 dan P14. Selanjutnya, karena gerak relatif silinder 3 terhadap link 4 itu adalah translasi, maka omega 34 itu sama dengan 0. Jadi kita ketahui omega 3 itu sama dengan omega 4. Nah, di mana B adalah titik di link 4, kemudian PR itu sama dengan omega 4 dikali P14 dikurang P, di mana omega 4 sudah kita ketahui tadi 45,8 rad per second, kemudian dikali 7,5, kemudian itu hasilnya 343,5 meter per second. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Aaron. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini merupakan untuk mencari alfa 3 dan alfa 4, yaitu dengan diagram percepatan. Nah, dapat kita lihat di sini soal yang sudah dari diagram kecepatan. Kita mendapatkan beberapa titik-titik dan kemudian nanti untuk mendapatkan diagram percepatannya kita menggunakan tabel percepatan. Nah, untuk tabel percepatan di sini ada dua, yaitu untuk mendapatkan garis normal dan garis tangensial, yang dimana percepatan A besarnya itu omega 2 pangkat 2 dikali garis O2A, yang dimana arahnya itu dari A ke O2 ke sini, ke bawah kiri, yang dimana vektornya yaitu O aksen ke A0. Untuk garis tangensialnya ada alfa 2 O2A sama dengan 0, jadi dia berhimpit. Untuk arahnya yaitu tegak lurus O2A, vektornya yaitu A0 ke A aksen. Rumus di bawahnya sama. Kita akan lanjutkan langsung ke untuk mendapatkan diagram percepatannya. Nah, di sini dapat kita melihat hasil dari diagram percepatan yang diperoleh dari tabel percepatan yang sudah kita konversikan angka-angka dari tan atau omega yang telah kita dapatkan untuk mencari kecepatan. Untuk mendapatkan besar dari percepatan A yaitu omega 2, yaitu besarnya 40 rad dipangkatkan dikali besar panjang garis dari A ke O2 yaitu 1,5, itu mendapatkan 2400. Arahnya A ke O2, ini garisnya, yaitu vektornya ini A aksen ke A0. Kalau tangensialnya dia 0, berarti dia berhimpit, yang dimana arahnya itu tegak lurus O2A, jadi dia ke sini, vektornya itu A0 ke A aksen, jadi dia berhimpit. Untuk percepatan BA itu omega 3 dipangkatkan dikali panjang BA, yaitu garis BA panjangnya 3,2, mendapatkan hasil 6480, yang mana arahnya B ke A, vektornya itu A ke BA, ini garisnya. Nah, kalau tangensialnya kita masih belum tahu, jadi kita tarik lurus garis panjang tegak lurus AB, vektornya BA ke B aksen, ini garisnya. Kalau percepatan B omega 4 dipangkatkan dikali panjang dari O4 ke B yaitu 7,5 cm, mendapatkan hasil 15.187, dimana arahnya itu B ke O4. Nah, mendapatkan vektor
O aksen BO, ini garisnya. Nah sedangkan tangensialnya dia masih dipertanyakan, jadi kita tarik garis panjang yaitu arahnya sejajar O4B. Kita tarik garis panjang, ini garisnya, untuk mendapatkan BO ke B aksen. Untuk mendapatkan besar dari atau panjang dari gambar diagram itu, besar dari garis normal tersebut kita konversikan atau skalakan dengan, yaitu 1 cm nya sama dengan 1000 cm per second kuadrat. Nah setelah mendapatkan titik potongnya, dapatkan titik B aksen, yaitu kita tarik garis berwarna biru ini. Nah untuk mengetahui panjang dari garis berwarna biru ini, kita menggunakan ukur langsung besarnya. Kita akan mengetahui besarnya. Nah untuk mendapatkan alfa 3-nya dan alfa 4-nya, di sini ada rumusnya, yaitu percepatan BA kali T per AB. Kalau omega 4, rumusnya percepatan B kali T dibagi 4B. Nah, jika dikonversikan pada angka-angkanya, alfa 3 yaitu 0,3 per AB panjangnya 3,2. Alfa 4 itu 4,5 dibagi panjang 4B 7,5. Nah mendapatkan hasil alfa 3 nya yaitu 0,93 rad per second kuadrat, sedangkan alfa 4 nya 0,6 radian per second kuadrat. Nah sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.